warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di podcast Pengadilan Negeri Raha. Kembali lagi bersama saya Rizky. Seperti biasa, di podcast kali ini kita akan membahas hal-hal menarik mengenai Pengadilan Negeri Raha. Dan topik kali ini nih ada episode spesial nih di podcast Pengadilan Negeri Raha, yaitu topik mengenai masa purna bakti Bapak kesayangan kita, Bapak Sekretaris, Bapak Muhammad Nasir. Selamat siang Bapak Muhammad Nasir. Selamat siang Mas Rizky. Selamat siang. Mungkin bisa Pak disapa sedikit kepada para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang para pemirsa podcast Pengadilan Negeri Raha. Ya, untuk podcast saya yang kayaknya terakhir. Jangan terakhir Pak. Masih bisa lagi nanti Pak jadi bintang tamu. Nah Pak, topik kita kali ini adalah mengenai masa purna bakti Bapak nih Pak. Nah kita akan sedikit menggali mengenai informasi mengenai masa purna bakti Bapak. Nah Pak, Bapak sudah berapa lama Pak ini mengabdi di Mahkamah Agung ini Pak? Jadi kalau tidak salah sekitar 19 tahun. 19 tahun saya pindah di Mahkamah Agung. Jadi sebelumnya masih gabung dengan Depkumham. Jadi sekitar tahun 2005 berpisah dengan Depkumham. Dan menjadi Mahkamah Agung sendiri ya Pak ya. Nah dulu Pak, waktu awal Bapak bergabung di Mahkamah Agung atau saat itu masih Depkumham itu ada alasan tersendiri kah Pak? Atau ada keinginan menjadi aparatur hukum gitu Pak mungkin? Ya sebenarnya Mas tidak ada, karena memang dulu kan saya memang di Kanwil, kebetulan ditun Pengadilan Tata Usaha Negara. Iya. Kebetulan waktu itu bisa disampaikan bahwa di PN Raha di sini ada jabatan yang kosong, yaitu Kaur Keuangan. Nah, kemudian saya menghadap di Kanwil, saya bilang biar saya ke Raha saja. Akhirnya saya disetujui untuk ke Raha. Kemudian tahun 2000 saya berangkat pindah di sini, tugas di Raha. Nah, jadi memang tidak ada alasan untuk pindah ke Mahkamah Agung. Tapi memang karena saya kebetulan sudah di PN di pengadilan waktu itu tahun 2005, kemudian pisah antara Depkumham dan Mahkamah Agung. Jadi otomatis ya saya mau masuk ke Mahkamah Agung. Nah, bisa diceritakan sedikit dong Pak, selama 19 tahun ini Pak, Bapak ini sudah pernah ditempatkan di pengadilan mana aja Pak, selain Pengadilan Negeri Raha, dan juga pernah menjabat sebagai apa aja itu Pak? Jadi sejak masuk di Mahkamah Agung, iya Pak. Jadi tahun 2006 saya dimutasi ke Pengadilan Negeri Unaha jadi wakil sekretaris. Kemudian tahun 2015 saya diangkat jadi sekretaris sampai tahun 2022 Maret. Ya, kemudian tahun 2022 Maret saya dipindahkan lagi kembalikan lagi ke PN Raha. Nah, di sini jadi memang sudah takdir juga bahwa harus saya pensiun di sini. Saat mengawali di sini, pensiunnya juga di sini. Sebenarnya cita-cita saya ingin pensiun di Unaha karena di situ rumah. Oh, rumahnya memang di situ ya Pak ya. Berarti ini bolak-balik ya Pak, dari Pengadilan Negeri Raha ke Pengadilan Negeri Unaha, kembali lagi ke Pengadilan Negeri Raha. Nah Pak, ini sebelum Bapak mungkin purna bakti di Pengadilan Negeri Raha Pak, ada nggak sih Pak mungkin hal yang membedakan Pak, jadi Pengadilan Negeri Raha dengan pengadilan negeri yang lain, jadi ciri khasnya yang hanya ada di Pengadilan Negeri Raha Pak? Ya sebenarnya kalau perbedaan nggak ada sebenarnya Mas. Iya. Karena tergantung kita. Hanya kalau di Raha saya kan sudah pernah tugas. Iya Pak. Nah, jadi begitu saya kembali di Raha itu hampir semua sudah kayak saudara-saudara. Karena sudah sudah kenal pernah lama ya Pak ya. Sudah akrab semua. Jadi tidak ada
Tapi sama semua di Unaha juga begitu. Iya, Pak. Ya, yang penting kuncinya yang penting kita istilahnya baik-baik sama semua pegawai ya. Iya. Ya. Kalau biar juga kita di kampung sendiri, kalau kita tinggal sikap kita arogan, sombong, itu pasti ada yang tidak akan, biar juga kita punya keluarga pasti tidak suka. Iya, Ya. iya. Tapi kalau kita baik sama semua pegawai, atasan kita, itu pasti kita akan disenangi. Itu saja. Jadi tergantung dari kita, bukan masalah tempatnya. Ya. Berarti kembali ke diri kita sendiri ya Pak ya. Ya, Mas, ya. Kenyamanan suatu tempat itu Pak ya. Ya. Nah Pak, sebelum mulai mungkin ibaratnya meninggalkan Mahkamah Agung ini, apa Pak harapan Bapak untuk Mahkamah Agung ke depannya ini Iya. Pak? Ya, Atau mungkin Pengadilan Negeri Raha lah Pak secara untuk spesifik. harapan untuk Mahkamah Agung, semoga bisa tercapai visinya, yaitu tercapainya peradilan badan peradilan yang agung. Itu harapannya, karena memang sudah dicita-citakan dari dulu. Kemudian juga untuk semua pegawai baik di pengadilan maupun untuk Mahkamah Agung, khususnya di sekretariatan, untuk tetap mempertahankan WTP, karena ya sejak yang saya ikuti sudah 10 kali Mahkamah Agung meraih WTP. Makanya waktu terakhir kita bintik di Sisbel, itu saya dikasih hadiah, istilahnya untuk Apresiasi. Ya, apresiasi mengikuti mendukung Mahkamah Agung Murayan WTP. Itu. Jadi sampai untuk tahun depan ini, tahun 2022 ini sudah yang ke-11. Itu harapannya supaya tetap dipertahankan, supaya bisa meraih lagi WTP yang ke-11. Itu harapan. Amin. Semoga semakin berprestasi ke depannya Pak ya. Itulah. Nah ini pertanyaannya sedikit personal Pak. Untuk saya yang mungkin relatif masih baru Pak, baru masuk, sedangkan Bapak mungkin sudah mau, berat saya baru mau renang, Bapak sudah keluar dari kolam kan. Mungkin ada Pak saran-saran untuk saya, atau mungkin untuk mungkin ada beberapa penonton yang dari instansi lain juga Pak. Saran sebagai kami yang baru-baru ini Pak, yang muda-muda ini Pak. Terima kasih Mas Rizky. Jadi saran saya, marilah kita bekerja dengan baik, kemudian anggaplah kantor kita ini sebagai rumah sendiri. Karena prinsip saya begitu, makanya selama anggaran itu masih ada, saya akan perbaiki itu kantor sebaik mungkin. Seperti yang kita lihat sekarang, alhamdulillah kantor sudah putih semua, sudah tidak ada lagi yang bintik-bintiknya. Ya, memang sudah tidak burik ya. Prinsip saya. Kemudian saya itu Mas, kalau saya sudah niatkan, itu tidak akan berhenti sebelum saya laksanakan. Pokoknya umpamanya saya rencanakan ini hari, besok itu harus, kalau memang ada kemampuan atau kalau memerlukan biaya, paginya itu harus laksanakan. Itu saya punya prinsip itu. Kemudian untuk kantor, memang saya tidak ingin lihat kantor itu kotor sebenarnya. Makanya selama masih ada anggaran, saya berusaha untuk memperbaiki kantor, membuat yang baru, istilahnya untuk kebutuhan kantor lah. Memang sebenarnya masih ada cita-cita saya yang belum, istilahnya tidak terlaksana, yaitu untuk sebenarnya rencana saya membuatkan garasi motor untuk pegawai, karena saya kasihan kalau tiap hari motor pegawai berjumur di depan. Iya Pak, nanti hitam motornya Pak ya. Kemudian kemudian kerapihan juga, kalau di samping kan rapi, kalau sama kalau di kantor banyak motor parkir, jadi pemandangan juga tidak bagus. Kemudian yang kedua, saya masih ada, yaitu sebenarnya saya ingin membuatkan
apa tempat pengunjung. Nah, yang ada sekarang ini kan dalam kantor. Ya walaupun sudah ada zona merah, tapi yang saya sayangkan pengunjung masih masuk dalam kantor. Ya itu kan sangat berbahaya sekali kalau ada pengunjung yang mengamuk apa. Maka sebenarnya maksud saya mau bikinkan di sebelahnya kantor bagian umum, Iya, Pak. sampingnya bagian umum. Tapi ya mudah-mudahan pengganti saya bisa melaksanakan Amin. supaya aman kantor. Alhamdulillah kalau untuk di dalam ruang sidang kita sudah backdoor semua. Tinggal satu yang belum, yaitu ruang sidang anak, dan alhamdulillah untuk studio mini Studio kita sudah mininya nikmati sudah selesai. sekarang ini, alhamdulillah sangat bagus sekali. Iya, alhamdulillah. Saya kira begitu saya Mas Rizky. Ya mudah-mudahan pengganti saya bisa meneruskan untuk memperbaiki kantor supaya PN Raha lebih bagus lagi. Amin, amin, amin. Nah, jadi itu sangat mulia sekali ya, Mas Ya. Pak Sek. Pesannya adalah menganggap kantor ini rumah kita. Jadi Iya. kita tulus ikhlas gitu ya, Pak ya. Iya, iya. Mengerjakan segala sesuatu di sini. Jadi saya itu kalau malam yang saya pikirkan bukan rumahku, Mas. Bagaimana kantor supaya bagus. Iya. Ya, itu. Ya, kalau saya punya rumah tak terlalu. karena juga tergantung biaya. Iya. Kalau kantor kan ada anggarannya, makanya Ada kita anggarannya. berpikir bagaimana kantor itu bagus. Saya kalau malam begitu. Iya, Pak. Saya pikir kan saya jalan apa yang saya mau perbaiki. Itu. Iya, iya, Pak. Kalau rumah sendiri kan anggarannya dari kita Iya. sendiri, Pak. Gantung, kalau ada kan kalau kantor kan disiapkan memang pemerintah. Jadi iya. bebas kita memperbaiki. Ya. Ya. Baik Pak Sek, mungkin itu salah satu pesan-pesan sebelum Bapak purna bakti atau pensiun dari Pengadilan Negeri Raha, secara lebih spesifik dari Mahkamah Agung. Kami semua keluarga besar Pengadilan Negeri Raha dan juga mungkin bagian dari Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasi dan pengabdian Pak Sekretaris Pak Muhammad Nasir selama ini. Semoga dapat menjadi amalan baik dan menambah rezeki, dan semoga juga selalu sehat. Amin. Dan mungkin untuk podcast kali ini itu aja Pak Sek. Yap. Selamat jalan Pak Sek. Sampai jumpa. Nanti kalau kita ketemu di jalan harus nyapa ya Pak Sek. Bisa, Mas. jangan tidak kenal Pak Sek. Nah, mungkin penonton untuk kali ini podcast episode spesial Purna Bakti Pak Sekretaris kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.